Shalom saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan, kita boleh kembali merasakan anugerah kebaikan Tuhan di hari yang spesial. Kita boleh beribadah online kembali di rumah saudara. Karena kebaikan Tuhan, mari kita bernyanyi buat Tuhan, kita naikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Ajar kami berdiam semakin dekat dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hari demi hari dekat dengan Engkau Bapa. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan ho, saudara. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan dengan segenap hati saudara. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dengan segenap hati sekali lagi. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat
di hatimu. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita temukan ketenangan, amin saudara. Di dalam dekat dengan Tuhan ada kekuatan yang baru saudara. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan arti kehadiran-Mu di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna di saat kami berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah jawaban doa kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, kami tidak ingin berjalan. Sebab itu pimpinlah hidup kami Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau sungguh berarti bagi hidup kami Tuhan. Selalu bersama dengan kami Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, sungguh heran dan besar bagi kami. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di
ada. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami ingin memuji Tuhan. Hati kami ingin menyembah Tuhan. Rasa syukur kami meluap-luap kehadiran Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus Tuhan, Kau kekuatan kami, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pujian kami, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Tuhan dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Doa saya, kiranya kasih karunia, perlindungan, damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Haleluya. Jemaat GBI Filemon yang terkasih, pada bulan Februari, khususnya tanggal 14, kita tentu mengenal sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Tentu kita harus menyikapi dengan bijak Hari Kasih Sayang ini, karena secara kekristenan kita tidak merayakan secara khusus hari tersebut. Tetapi kita bisa memaknai inti dari Hari Kasih Sayang tersebut. Seperti Hari Ibu, kita tidak merayakan setiap hari, tapi kita tetap menghormati seorang ibu. Begitu juga dengan Hari Kasih Sayang. Kita harus tetap setiap hari memancarkan kasih Tuhan, karena sebagai orang Kristen, karakter kita adalah kasih dan harus memancarkan setiap hari kepada setiap orang, dan juga kita mengasihi Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Hari Kasih Sayang ini hanyalah momen. Kita harus terus setiap hari memancarkan kasih tersebut. Tema renungan hari ini adalah mengasihi diri sendiri. Dasar Alkitabnya terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita pasti sering mendengar kalimat segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan terjadi dimulai dari diri kita sendiri dengan membuka hati, membuka pikiran kita. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri? Lalu apa hubungannya dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Karena yang pertama kita akan belajar mengenal diri kita sendiri. Jemaat terkasih,
ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita juga harus belajar mengenal diri kita sendiri. Untuk bisa mengasihi diri kita sendiri, kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, itu berarti kita harus tahu siapa kita, tujuan hidup kita, mengapa kita ada di dunia ini. Ya, karena banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini, hingga mereka sekedar hidup dan tidak mempunyai tujuan, tidak tahu hidupnya harus ngapa, untuk apa. Ya, kita adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Artinya bahwa kita adalah individu yang istimewa, yang spesial, yang dahsyat. Di Mazmur dikatakan, di Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan di situ, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Salah satu pekerjaan baik ialah tadi saling mengasihi sesama manusia, dan terlebih kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Orang tidak mengenal diri sendiri itu biasa diibaratkan seperti memiliki gambar diri yang rusak. Dan biasanya orang seperti ini mempunyai ciri suka memberontak, ya, mempunyai akar pahitan, ya, iri hati, hidupnya tidak damai sejahtera, dan hidup dalam dosa. Ini yang bahaya. Banyak orang yang tidak dapat mengasihi Bapa di surga karena mengalami gambar diri yang rusak. Banyak orang Kristen yang kehilangan jati dirinya. Sebagai orang yang seharusnya memancarkan kasih kepada sesama, dikarenakan mereka tidak mengenal dirinya sendiri dengan benar, sehingga tidak mengasihi dirinya, bahkan membenci dirinya sendiri. Ya. Nah, kita bisa merenungkan apakah kita saat ini sudah mengasihi diri kita sendiri, ataukah kita masih bingung, tidak tahu tujuan hidup kita. Ya, kita harus terus belajar untuk kita bisa mengasihi orang lain. Tapi terlebih dahulu kita harus mengasihi diri kita sendiri. Ya, yang kedua, mengapa kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri untuk bisa mengasihi sesama manusia dan bahkan mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua adalah karena kita belajar untuk merawat, mengolah atau memelihara diri kita dengan benar. Ya, tanda mengasihi diri kita yaitu dengan merawat tadi, memelihara, mengolah ya, tubuh kita. Tubuh kita ini, diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, yang kita harus persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah sesuai yang ada tertulis di Roma 12 ayat 1. Tuhan Yesus juga katakan di Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh di sini adalah hurufnya kecil, berarti harus itu adalah roh kita. Ya, harus koneksi dengan Allah dalam menyembah Dia dan dalam kebenaran. Artinya kita juga harus hidup dalam kebenaran. Bahkan Alkitab katakan kita harus memelihara diri ini, tubuh ini ya, secara utuh dengan sempurna, tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Artinya selama kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kita harus menjaga diri kita ya, tadi dengan
cara kita merawat tubuh kita atau diri kita, ya. Tanda kita mengasihi diri kita adalah adanya kepedulian terhadap diri kita. Tidak mungkin orang bisa mengatakan saya mengasihi orang lain tapi saya tidak peduli terhadap orang tersebut, ya. Kita akan mengasihi seseorang, pasti kita juga akan peduli pada seseorang tersebut, ya. Kita harus mengasihi diri kita dengan cara peduli terhadap diri kita secara seimbang tadi. Karena diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Saat ini, ya, kita harus menjaga diri kita dengan baik, dengan benar, ya. Tubuh kita jangan sampai membawa ke dalam dosa, ya. Muliakan Tuhan Allah kita dengan tubuh kita, ya. Kita juga harus menjaga jiwa kita, ya. Saat ini, pandemi saat ini kita tahu, ya, banyak jiwa-jiwa, hati pikiran yang tertekan, ya. Tapi kita harus terus dekat dengan Bapa, ya. Kita harus mempunyai hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dan menurut penelitian, ketika hati kita gembira, ya, itu menghasilkan zat atau suatu hormon yang bisa meningkatkan imun kita, ya. Dan juga kita terus menjaga roh kita, ya. Jangan sampai roh kita padam. Kita terus menjaga kerohanian kita, roh kita, dengan cara berdoa saat teduh, ya, bersyukur pada Tuhan. Ingat, jangan sampai roh kita padam. Jaga terus menyala-nyala dan terus dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan salah satunya tadi dengan mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya, dengan akal budi dan segala kekuatan kita, dan juga mengasihi terhadap sesama, ya. Jemaat terkasih, dari diri kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh harus bertumbuh secara seimbang. Walaupun tubuh kita secara manusia lahiriah pasti akan menurun atau merosot seiring dengan usia, tapi manusia batiniah, jiwa dan roh kita harus terus dibaharui hari lepas hari. Jadi dengan kita mengasihi diri kita, kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan Allah perintahkan untuk mengasihi juga kepada sesama. Kita lihat di ayat yang terakhir di 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Yang kita hari ini belajar merenungkan firman Tuhan untuk kita juga tetap mengasihi diri kita sendiri, untuk mengenal diri kita sendiri, dan juga kita merawat, mengolah, memelihara diri kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan juga kita bisa mengasihi sesama kita. Kita tutup dalam doa, kita mengucap syukur. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa dengan ucapan syukur terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami lebih Tuhan mengenal diri kami sendiri Tuhan. Kami boleh mengasihi diri kami Tuhan, untuk kami boleh belajar merawat diri kami Tuhan, untuk kami tidak bercacat celah Tuhan, untuk pada akhirnya ketika Engkau datang Tuhan yang kedua kali, kami berkenan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Makasih Bapak, ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh mengenal diri kami dan kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan jiwa kami, dengan roh kami, dengan kekuatan kami, dan kami boleh mengasihi sesama kami manusia. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.